Darling, don't you know what you are? Yeah, baby, you are. Yeah, baby. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, I'll be angel. Tomorrow comes and goes before you know it. Selamat sore, perkenalkan nama saya Wida Ningsih. Di sini saya sudah berada langsung di lokasi Partai Golkar Provinsi. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mengobservasi tentang sebuah informasi seputar Partai Golkar. Selanjutnya, mari kita ke sesi wawancara. Kami mau menanyakan kalau visi dan misi yang utama di Golkar itu apa gitu? Yang pertamanya mungkin visi ya. Visi Partai Golkar itu mewujudkan atau terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan kesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermartabat dalam pergaulan dunia. Misinya, satu, menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh negara kesatuan RI. Yang kedua, misinya mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur, menegakkan supremasi hukum dan menghormati hak asasi manusia serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian. Apa program dan kebijakan utama yang diusung sama Partai Golkar tentang terutama dalam hal ekonomi, sosial? Program kerja di Golkar itu mungkin program kerjanya banyak bidangnya gitu ya. Yang kita bahas contohnya itu lembaga di Golkar. Ada apa aja sih gitu di Golkar tuh lembaganya? Yang pertama ada Golkar Institute. Nah, Golkar Institute itu ada peran pentingnya juga gitu. Meningkatkan kapasitas pemimpin politik muda Indonesia, terus memberikan jalur bagi para pemimpin politik muda, yaitu mungkin ke segi politiknya gitu ya. Ada lembaga Golkar Institute, juga aplikasinya juga ada. Mungkin buat sosial, program kerja dari Golkar itu ada Yellow Clinic. Nah, Yellow Clinic kebetulan ada di depan ini, di depan gapura, di depan gerbang, ada di depannya itu Yellow Clinic, mungkin untuk program kerja kesosialisasian. Apa sih harapan dan target partai dalam pemilihan umum? Harapannya dari Partai Golkar itu untuk meraih kursi sebanyak-banyaknya, itu memajukan Indonesia dan integritas dan kebangsaan. Terdapat aliansi atau kerjasama khusus dengan partai lain, baik dalam pemilihan umum maupun isu-isu tertentu? Aliansi dan kerjasama Partai Golkar bersama partai lain itu mungkin ya ada gitu. Khususnya isu-isu yang bukan isu juga, karena alhamdulillah kemarin juga khususnya di Golkar Provinsi Jawa Barat bertemu mengadakan silaturahmi bersama PDIP dari ya Partai Merah gitu. Bagaimana strategi Partai Golkar dalam menghadapi pemilihan umum termasuk kampanye dan perekrutan kader? Kampanye Golkar ya dari mulai pemasangan bendera, bukan cuma di Golkar tapi di partai lain juga pasti kayak gitu ya. Terus strateginya mungkin ya meningkatkan endorsement gitu. Mengendorse dan mengiklankan. Kalau segi bidang IT-nya mungkin membuat video-video kreatif gitu. Baik, maaf sebelumnya tadi kan Kakak menjelaskan tentang aplikasi Golkar Institute ya. Nah, apa sih tujuan dibuatnya aplikasi Golkar Institute? Tujuannya mencetak kader terbaik di Indonesia dan mencetak kader terbaik di Indonesia dan Partai Golkar yang memiliki kepemimpinan yang transformatif disertai kompetensi manajemen dalam mengelola lembaga-lembaga publik, terutama lembaga pemerintahan. Tadi teman saya bertanya tentang tujuan. Apa sih visi misi Golkar Institute itu? Ya, visi dan misi Golkar Institute kan yang pertama visi menuju kepemimpinan politik yang transformatif, inovatif, berintegritas, memiliki etos kerja tinggi dan berdaya saing, serta berwawasan global dalam mewujudkan good governance. Misinya menjadi sekolah partai yang terbuka dalam menghasilkan kepemimpinan politik yang transformatif, kompeten, inovatif, berintegritas, memiliki etos kerja yang tinggi dan berdaya saing dalam mewujudkan good governance menuju Indonesia maju. Baik, saya selaku reporter. Wawancara di sore hari ini dicukupkan sampai di sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Bagus, Arif Rizky selaku narasumber, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya karena telah membantu dalam menyukseskan acara di sore ini. Sekian cukup sekian. Terima kasih. Selamat sore dan selamat kembali beraktivitas. And tonight has something
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ferry selaku dosen interaksi manusia dan lingkungan, dan jangan lupa juga kepada teman-teman karena telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil dari proyek kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Widanesi sebagai moderator. Saya Nuriati sebagai pembuat makalah. Nama saya Nadia Sari sebagai desainer konten. Nama saya Rizal sebagai interview. Langsung saja kita memasuki materi. Di sini ada latar belakang ya. Latar belakang penelitian itu fokus pada hasil wawancara, di mana di situ ada tokoh-tokoh yang berpengalaman dan berperan langsung di Partai Golkar ini. Tujuan utama dari wawancara ini adalah mengungkap dan memahami secara lebih mendalam seperti adanya sejarah dan perkembangan peran dalam politik nasional hingga dinamika internal dan tantangan yang dihadapi. Kita mengenal secara singkat Partai Golkar. Sedikit menceritakan sejarah Partai Golkar. Nah, mulanya nama Golkar ini atau biasa disebut golongan karya berasal dari 3 gagasan para tokoh yang kita kenal, yaitu Soekarno, Supomo, dan Ki Hajar Dewantara. Nah, yang mengusulkan konsep integralistik dan politik sejak tahun 1940. Pada 1959, nama Golkar ini diadopsi dari istilah Sanskerta. Dan awalnya, Golkar ini bukan partai politik, melainkan golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Pada 1957, Golkar ini dibentuk sebagai organisasi alternatif dalam sistem multi-partai yang berkembang di Indonesia. Lalu seiring berjalannya waktu, terutama di bawah kepemimpinan Soekarno dan Jenderal TNI yang bernama Abdul Haris Nasution atau biasa dipanggil dengan Kuren. Nah, Golkar ini berubah menjadi partai politik untuk melawan pengaruh PKI pada masanya. Nah, kemudian pada pemilu 1971, Golkar ini memenangkan 62,8% suara dan memperoleh 236 dari 360 kursi DPR. Dan Partai Golkar ini didirikan resmi pada 20 Oktober 1964 oleh Soeharto dan Soehardiman. Sejak saat itulah Golkar memiliki beberapa ketua, yang salah satunya yaitu Bapak Airlangga Hartarto sebagai ketuanya. Visi-misi dari Partai Golkar ada visinya. Jadi kita bisa lihat di sini visi tersebut adalah inginnya si Partai Golkar tersebut membangun manusia-manusia atau masyarakatnya yang bermutu dan berkualitas. Visi tersebut emang menggunakan pada dasarnya Pancasila untuk tujuan hidup atau dasar hidup manusia, agar manusia atau masyarakat tersebut memiliki suatu kekualitasan hidup. Partai Golkar tersebut ingin mensejahterakan masyarakatnya agar damai di sana di sini gitu kan, mendasarkan hukum, menghormati sesama. Jadi misinya di sini tuh lebih ke visi dan misi dari Partai Golkar. Di sini saya akan menyebutkan siapa sih ketua umum dari Partai Golkar ini. Di sini ada Bapak Airlangga Hartarto, yang tadi fotonya ada ya. Di sini saya menjelaskan tentang analisis program kerja di Partai Golkar. Di sini ada beberapa program kerja dan kebijakan utama yang telah berhasil diusung oleh partai politik dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik di atasnya. Satu, layakan 10 tahun OECD South East Regional Program. OECD, Apresiasi Pemimpinan Indonesia di Asia Tenggara. Yang kedua, ada program kartu prakerja, peroleh penghargaan kehormatan Menko Award dari UNESCO. Dan yang ketiga, ada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan wawancara sebelum ke TV. Selanjutnya ada Menko Perekonomian Airlangga ungkap kebijakan peningkatan produktivitas rakyat. Selanjutnya ada Waketum Golkar Setifah ungkap alasan tingginya suara Golkar di Kalimantan Timur. Selanjutnya ada lewat Golkar Institut Ketum Airlangga komitmen menghasilkan generasi muda terbaik. Dan yang terakhir ada tingkatkan keseimbangan perdagangan di India di Pak Airlangga bertemu dengan menteri di Yusuf Bidang. Sekian dari saya. Selanjutnya ada urusan masalah. Jadi ini urusan masalah ini tuh kita dapat dari hasil observasi kita kemarin. Rumusan masalahnya itu apa saja sih kekurangan? Dan saya akan memaparkan kelebihan website Golkar. Kelebihan dari website Golkar diantaranya sebuah entitas yang sangat fleksibel dan dapat digunakan
yang terakhir menyediakan materi pendidikan khususnya untuk para politisi. Untuk kekurangan website lokal, kekurangan yang umum pada website lokal diantaranya biaya pengembangan dan pemeliharaan, biaya pembuatan awal website yang profesional dan fungsional memerlukan investasi yang signifikan tergantung pada tingkat kompleksitasnya. Kemudian ada biaya berkelanjutan seperti pemeliharaan, pembaruan, dan peningkatan keamanan memerlukan biaya yang berkelanjutan. Kemudian selanjutnya ada kekurangan fitur interaksi di website. Ini membuat pengguna kesulitan untuk berkomunikasi secara langsung tidak adanya pilihan seperti live chat, komentar, atau forum diskusi pada website. Ini terasa tidak responsif terhadap kebutuhan pengguna. Kemudian yang terakhir, website ini terlihat terlupakan karena jarang diperbarui sehingga mengurangi daya tarik bagi pengguna yang mencari informasi yang terkini dan relevan. Mungkin sekian, terima kasih. Saya kembali. Jadi di sini itu ada sketsa tambahan untuk website Golkar ya. Jadi di sini kan sudah ada bawaan ya. Tinggal kita itu menambahkan di situ forum yang terdiri dari diskusi, live chat, dan komentar. Jadi tampilan dari diskusi ini saya terinspirasi dari Meet atau Zoom gitu. Dan kemudian kalau untuk live chatnya kita bisa bertanya dan admin pun membalas pertanyaan yang ditanyakan oleh pengguna. Untuk kritik dan saran ini umum ya, biasanya juga banyak di Play Store juga untuk kritik dan admin. Mungkin sekian. Ini ada tampilan utama. Misalkan kalau ingin login menjadi anggota Golkar, bisa klik bergabung. Nah, sini ada tampilan Ini ada profil. Di sini ada kantor partai, ya. Di sini adalah halaman-halaman kantor partai Golkar. Di sini yang ditegaskan sebagai pimpinan dan saya dilihat di pejabat ada pejabat eksekutif dan fraksi, menteri koordinator perekonomian seperti Pak Erlangga sendiri, menteri perindustrian, menteri pemuda dan olahraga, menteri perdagangan, dan di fraksi juga banyak. Jadi nggak dihitung semua karena terlalu banyak di Indonesia. Forum luar yang dia diskusi seperti sini tempat. Jadi yang mau bertanya kalau apa itu bisa diskusikan. Kalau anggota-anggota juga yang mau diskusi konten, jadi nggak harus cepat. Bisa live chat, di sini bisa menanyakan apapun. Ada komentar. Ini adalah kritik dan saran. Ya seperti website biasanya sudah ada kritik dan saran itu duluan. Komentar. Sebelum selanjutnya yaitu kesimpulan, di sini saya akan membuka sesi Q&A dan siapa yang mau bertanya mungkin boleh. Ini bisa anggotanya tadi ya? Atau umum? Tadi pikirnya untuk umumnya itu? Oh itu umum? Website Oh website tuh. Itu kan tadi saya lihatnya ada data keuangan. Jadi sama rekapan. Jadi emang biar transparansi aja. Bukan data itu ya? Bukan, ya dicoceng bikin transparansi aja. Rekapan pertama. Mulai pemasukan pengeluaran. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, langsung saja ke bagian kesimpulannya. Kami di sini telah melakukan update pada website tadi. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Ya, ini di situ tertera forum. Di dalam forum itu terdapat ada diskusi, ada live chat, dan ada komentar. Nah, apa sih tujuan dari itu? Nah, tujuannya itu bahwa kami telah memperhatikan kebutuhan dari salah satu staf Golkar yang sudah kami wawancarai dalam meningkatkan interaksi dan keterlibatan pengguna melalui platform website mereka. Mungkin itu sekian kesimpulan